Sebelum mulai, Mimin mau ngasih tahu kalau kalian harus nonton video ini sampai habis. Karena Mimin jamin film ini bakal bikin kalian lebih semangat menjalani hidup. Pria ini namanya Joe. Joe ini hidup sebatang kara. Sehari-hari Joe tinggal di sebuah mobil terbengkalai. Ibunya Joe meninggal dunia saat ia masih kecil. Sedangkan ayahnya pergi mencari kerja dan tak pernah kembali lagi. Walaupun terbilang orang susah, tapi bagi Joe sekolah tetap jadi nomor satu. Joe adalah seorang mahasiswa teknik di Universitas Washington. Di kampus itu, Joe mempunyai teman bernama Roger. Ketika profesor sedang menerangkan materi, Roger malah ngajak Joe mengobrol, yang membuat mereka jadi ditegur oleh profesor. Selesai kelas, Joe pergi ke kantin untuk beli makanan. Namun karena tak punya uang, Joe memilih untuk tidak makan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Joe biasa kerja sampingan jadi kuli pabrik. Namun sayangnya hari itu ia nggak dapat kesempatan karena nggak dipilih oleh sang mandor. Di kampus, Joe dipanggil ke ruangan tata usaha untuk melunasi tunggakan uang semester. Pihak kampus memberi waktu selama 2 minggu. Jika tak melunasi juga, maka Joe akan di-DO dari universitas. Joe kemudian segera pergi mencari informasi tentang lowongan kerja di sebuah papan informasi. Di sana, Roger juga bernasib sama dengan Joe. Roger bilang ia sudah menghubungi semua alamat. Namun semuanya sudah terisi. Bahkan sudah tiap hari ia mengecek info terbaru, tapi sayangnya nggak ada lowongan juga yang tersedia. Waktu jam istirahat, ketika Joe sedang makan siang, ia dihampiri oleh wanita teman sekelasnya yang bernama Joyce. Joyce ini sudah temenan dari SD sama Joe. Tapi semenjak Joyce pindah rumah dan pindah sekolah, mereka berdua tak pernah bertemu lagi. Setelah sekian lama terpisah, mereka disatukan kembali di kampus yang sama. Joyce juga jadi wanita pertama yang disukain sama Joe. Joyce teringat sebelum ia pindah ke Olympia waktu kelas 4 SD, Joe pernah membuat surat kecil untuk dirinya. Tapi karena Joe ini orang yang gak pedean, jadi ia gak pernah jujur tentang perasaannya. Di saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Roger datang membawa kabar. Roger bilang jika saat ini tim dayung kampus Washington sedang membuka seleksi untuk para mahasiswa yang ingin menjadi atlet pendayung. Jika mereka bisa lolos, maka akan mendapat uang gaji dan juga tempat tinggal di dalam mes. She's a looker, huh? By the way, did you ever get over that crush? Sepulang dari kampus, Joe dan Roger pergi ke garasi perahu tempat diadakannya seleksi. Tim itu dilatih oleh 3 orang pelatih yang bernama Ulbrichtson, Bols, dan juga Brown. Ulbrichtson bilang bahwa olahraga dayung bukanlah olahraga yang mudah. Untuk menjadi seorang atlet dayung dibutuhkan fisik dan mental yang sangat kuat. Tubuh manusia biasa tak akan cocok dengan olahraga yang satu ini. Maka dari itu Ulbrichtson membuka seleksi untuk memilih 8 pemuda terbaik yang akan dimasukkan ke dalam tim junior Washington. Meskipun Joe dan Roger tak punya pengalaman, mereka berdua tetap ingin mendaftar demi bayar uang kuliah. Setelah itu, para peserta dibagi ke dalam beberapa grup. Joe termasuk ke dalam grup yang dilatih oleh Ulbrichtson. Kemudian, para pelatih memulai proses seleksi dari mulai latihan pernafasan, latihan fisik, lari mengitari hutan, dan yang terakhir, latihan mendayung. Selesai latihan, Joe mendatangi Ulbrichtson. Joe bertanya berapa gaji yang ia dapat jika diterima jadi tim dayung. Ulbrichtson bilang fokus seleksi dulu aja untuk masuk ke dalam tim. Masalah gaji bisa diomongin di belakang. Intinya cukup untuk bayar uang kuliah. Karena latihan yang sangat berat, Joe dan Roger mengalami pegel-pegel di sekujur tubuhnya. Waktu lagi kuliah, tuh bocah berdua malah tidur sampai ngorok. Untungnya Joyce segera ngebangunin Joe. Joe jadi gak kena omelan dari profesor.
Di rumah, Ulbrichtson cerita pada sang istri. Ia khawatir setelah mendengar kabar tentang tim rivalnya yaitu tim California bahwa tahun ini mereka sangat kuat. Ulbrichtson jadi termotivasi untuk membentuk tim yang kuat agar bisa mengalahkan mereka. Esoknya seleksi pun dimulai kembali. Hari itu para peserta dilatih fisiknya dengan cara yang lebih berat. Mereka juga dituntut untuk bisa kompak di atas perahu. Beberapa peserta mulai ada yang tumbang. Mereka juga dites keahlian mendayungnya secara sendiri-sendiri. Dari situlah Ulbrichtson mulai memilih nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam tim. Akibat tensi latihan yang sangat tinggi, Joe mengalami kapalan di telapak tangannya. Di kampus ketika Joe sedang baca buku, Joyce menanyakan Joe yang akhir-akhir ini jarang kelihatan. Joe bilang beberapa hari ini ia sibuk ikut seleksi mendayung. Joyce dapat kabar dari Roger bahwa hari ini adalah hari pengumuman seleksi. Joyce membuat permintaan jika Joe lolos ia minta diajak naik perahu bareng berdua. Mendengar itu, seketika hatinya Joe langsung berbunga-bunga. Di tempat latihan, Ulbrichtson mengumumkan nama-nama orang yang terpilih untuk masuk ke tim juniornya. Ke-8 nama itu diantaranya adalah Adam, Day, Hume, McMillan, White, Hunt, Morris, Rance. Kemudian Ulbrichtson mempersilakan para peserta yang terpilih untuk pergi merayakannya. Karena esok hari mereka sudah melakukan latihan resmi perdananya. Come on, boys. Let's go. Now lift him up. Dengan lolosnya Joe ke dalam tim, akhirnya sekarang Joe bisa punya tempat tinggal. Walaupun hanya sekedar mes, namun Joe sangat bahagia bisa tidur di tempat yang layak. Malam harinya, mereka semua merayakan keberhasilan dengan bersenang-senang sambil minum di depan api unggun. Salah satu peserta yang lolos, yaitu Don, terlihat beda sendiri dengan yang lain. Don ini tipikal orang yang pendiam, tapi diam-diam begini kalau soal mendayung, Don orang yang paling hebat. Bow down, oh Washington. Our names in the Hall of Fame. The trembling at the feet of mighty Washington. Joyfully rock them to the biggest hall. Di tengah malam, Joe pergi ke rumah Joyce. Ia punya janji dengan Joyce waktu di perpus kemarin. Joyce minta diajak naik perahu. Dan sekarang Joe ingin mengabulkan permintaan Joyce. Di atas perahu, Joyce bilang jika suatu saat nanti Joe jadi terkenal, Joyce takut Joe akan melupakannya. Joe menjawab kalaupun ia mau melupakan Joyce, pasti Joe nggak akan bisa. Mendengar itu, Joyce merasa baper. Esok hari, Ulbrichtson menggelar latihan perdananya. Masing-masing anggota ditempatkan di posisi sesuai keahliannya. Joe ditempatkan di posisi ke-7 bersama Don. Di posisi itu, Joe dan Don bertugas mengatur kecepatan perahu karena mereka berdua punya kecepatan mendayung di atas yang lain. Di dunia balap perahu, biasanya mereka akan dipimpin oleh seorang coxswain atau joki yang bertugas memimpin perahu dan mengatur strategi yang diberikan oleh pelatih. Selesai latihan, mereka semua diolok-olok oleh tim senior. Karena waktu latihan mereka kalah cepat. Ketika ingin pulang, Joe penasaran sama ruangan pembuat kapal. Ruangan itu adalah tempat kerja seorang seniman kapal yang bernama George. George bilang biasanya para atlet gak ada yang tertarik dengan isi ruangan itu. Joe menjawab jika ia suka dengan kayu karena dulu ayahnya adalah seorang pengrajin kayu. George mempersilahkan Joe untuk datang ke ruangannya kapanpun ia mau. Dengan senang hati, Joe langsung mengambil sapu untuk ngebersihin ruangan itu. Hari-hari selanjutnya, Joe terlihat mulai ada peningkatan. Karena tensi latihan yang sangat tinggi, Joe jadi sering ketiduran di kampus. Joe juga membantu George memoles perahu. Ulbrichtson merasa tak puas dengan hasil latihan tim senior.
Sejak dibentuknya tim junior, mereka sering ngalamin blunder akibat sombong sama juniornya. Tercatat mereka hanya mampu mendapat 34 kayuan saja, yang mana rekor itu masih kalah jauh dari tim rivalnya yaitu tim California. Menurutnya 34 kayuan itu cuma bisa ngalahin tim juniornya aja. Jika mereka masih nggak ada peningkatan, maka timnya nggak akan bisa lolos ke Olimpiade. Di ruangannya, Ulbrichtson didatangi oleh anggota komite olahraga. Ulbrichtson bilang kalau seragam timnya sudah nggak ganti selama 5 tahun dan mulai terlihat lusuh. Ia meminta anggaran dana dari komite untuk kelangsungan hidup para atlet. Tapi pria itu bilang kalau mau dapat banyak anggaran, maka timnya harus jadi juara dulu. Anggota komite juga menekan Ulbrichtson untuk membawa timnya lolos ke Olimpiade dan memenangkan medali. Mendengar itu, Ulbrichtson hanya bisa tersenyum. Malam harinya, Joe dan kawan-kawan mendapat tugas untuk membersihkan sebuah gedung pertunjukan. Di saat yang lain sedang sibuk dengan tugasnya, tiba-tiba Don naik ke atas panggung memainkan piano. Melihat permainan Don, semua orang menjadi terhibur. Keep going. Sedangkan itu, Ulbrichtson sibuk menyusun strategi untuk tim junior. Ulbrichtson merasa kombinasi yang disusunnya selama ini terlihat sangat buruk. Ia berniat merombak semua posisi yang sudah disusunnya. Di tengah-tengah kebuntuan, George tiba-tiba menyela. George bilang mungkin bukan timnya yang bermasalah. Menurutnya, terkadang kuda muda perlu joki yang lebih lantang. Mendengar itu, Ulbrichtson seketika mendapat ide. Kemudian Ulbrichtson memanggil seorang joki berpengalaman yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari tim senior. Joki itu bernama Bobby. Meskipun Bobby sangat pengalaman, tapi ia punya sifat yang keras kepala. Ulbrichtson memberikannya kesempatan kedua agar bisa membantu juniornya mengalahkan tim California. Karena biasa memimpin tim kuat, Bobby memberi mereka tensi latihan sangat tinggi. Joe dan kawan-kawan terlihat sangat kecapean. Bobby menyampaikan pesan dari pelatih. Pelatih bilang jika mereka tak baik juga, maka tahun ini mereka tak akan bertanding. Dan semua kerja keras mereka selama ini akan jadi sia-sia. Hey Rance, you with us? Yeah, with you. Wait up. My favorite part is how my nuts vibrated when you guys were all hitting the water. So, you like trying it again? I'm ready. Sehabis latihan, Joe membantu George menyelesaikan pekerjaannya. Perahu itu nantinya akan dipakai tim junior dalam perlombaan regata yang diadakan di Sungai Washington. Sembari mengecat perahu, mereka mengobrol tentang perkembangan tim. George juga menanyakan apakah orang tua Joe akan hadir menontonnya. Joe bilang ibunya telah meninggal saat Joe masih kecil. Dan sang ayah pergi dan tak pernah kembali lagi waktu usianya masih 14 tahun. Mendengar kisah Joe, seketika George langsung tersentuh. Esok harinya, perahu buatan George sudah selesai dikerjakan. Ulbrichtson mengenalkan karya terbaik buatan George itu di hadapan tim juniornya. Ulbrichtson bilang perlakukanlah perahu itu layaknya rumah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi. Perahu itu nantinya akan dipakai di perlombaan minggu depan melawan tim California. Sepekan kemudian, hari perlombaan pun dimulai. Perlombaan tahunan itu bernama Pacific Coast Regatta yang diselenggarakan di Sungai Washington. Sebanyak 100.000 orang hadir menyaksikan pertandingan itu. Perlombaan itu mempertemukan antara tim Washington melawan Cal Bears dari Universitas California. Di pertandingan itu, Ulbrichtson berniat untuk memperbaiki hasil di tahun kemarin yang terbilang sangat mengecewakan. Kali ini, pelatih legendaris yang bernama Kai Ebright hadir dengan membawa materi tim yang terbilang cukup kuat. Saking pedenya, Kai menyebut tim juniornya sebagai tim muda yang terbaik yang pernah ada. Sebelum dimulai, Ulbrichtson memberi instruksi agar jangan membuat kesalahan dan selalu mendengarkan aba-aba dari Bobby. Ulbrichtson berharap tim California membuat kesalahan fatal. Ketika ingin masuk ke perahu, Kai Ebright mencoba mempengaruhi Ulbrichtson. Kai bilang jika hari ini kondisi anak-anaknya sedang kurang sehat, jadi santai aja, nggak usah buru-buru. Mendengar itu, Ulbrichtson memilih cuek. Sebelum dimulai, Bobby menjelaskan instruksi yang diberikan dari pelatih.
Tapi Bobby memilih masa bodoh dengan semua instruksinya. Bobby ingin memberikan yang terbaik untuk seluruh penonton yang hadir di acara itu. Lomba pun dimulai. Tim Washington memulai balapan dengan sedikit lambat. Mereka membiarkan tim California unggul terlebih dahulu. Di seperempat jalan, tim Washington ketinggalan jarak 1 perahu dari California. Melihat itu, para penonton termasuk Joyce memberikan semangat untuk tim Washington. Pada awalnya, Ulbrichtson mengira strategi yang diberikannya berjalan lancar. Ia melihat timnya tak panik dan tetap menjaga jarak. Tapi di atas perahu, Bobby sudah merencanakan strategi lain. Ketika melihat tim lawan mulai kendor, Bobby memberi aba-aba untuk menaikkan kecepatan di atas 35. Seketika mereka pun melesat dengan sangat cepat. Melihat itu, Ulbrichtson pun menjadi marah. Jika sampai membuat kesalahan, maka ia akan memecat Bobby. Mengetahui tim Washington unggul, para pendayung California mencoba mengejar kecepatan mereka. Namun karena sudah pada kecapean, mereka pun ketinggalan jarak 1 perahu dari tim Washington. Washington by half a boat. Heading its first taste of competition. Something Coach Ulbricht. Tim Washington terus melaju dengan sangat cepat. Sekarang mereka unggul jauh dari tim California. Para pelatih sudah bersiap-siap dengan stopwatch di tangannya. Mereka semakin dekat dengan garis finish. Di atas perahu, Bobby meminta timnya untuk mengeluarkan seluruh tenaga yang tersisa agar bisa memenangkan perlombaan. Tim Washington akhirnya berhasil menjadi juara di pertandingan debutnya itu. Washington has done it. Washington. Mereka mengalahkan California dengan selisih waktu 9 detik. Itu artinya mereka ada di bawah pencapaian rekor tertinggi dunia saat ini yang dipegang oleh tim nasional. Ulbrichtson dibuat tak percaya melihat timnya yang belum punya banyak pengalaman tapi bisa menang ngalahin tim terbaik dari California. Semua orang pun ikut bersorak merayakan kemenangan. Kai Ebright pun memberi hormat kepada Ulbrichtson atas kemenangan melawan tim terbaiknya. Para pendayung juga mendapat banyak apresiasi dari penonton yang hadir di sana. Malam hari, mereka merayakan kemenangan dengan mengadakan pesta. Joe dan kawan-kawan merayakan malam itu dengan bersenang-senang. Ada yang minum-minum, ada yang dapat cewek, sampai ada yang dibungkus sama cewek. Joyce memberi selamat kepada Joe atas kemenangannya hari ini. Karena terbawa suasana, Joyce mengajak Joe untuk pergi ke tempat sepi. Mendengar itu, Joe langsung jadi gak sabaran. Rupanya, Joyce mengajak Joe pergi ke asrama cewek. Waktu naik tangga, Joyce kepergok bawa cowok sama Caroline. Joyce meminta Caroline untuk diam, jangan bilang siapa-siapa. Di dalam kamar, waktu Joyce lagi ganti baju buat tempur, Joe melihat lukisan cantik yang terpampang di dinding kamar. Kemudian, Joe nggak sengaja nemuin surat yang dibuat sama dia waktu kelas 4 SD. Melihat itu, hati Joe langsung berbunga-bunga. Malah ada yang ngetok. Mendengar itu, mereka langsung jadi panik. Di ruang pesta, Don melihat seorang cewek duduk sendirian di sebelahnya. Tapi karena Don orangnya pendiam dan gak tahu caranya deketin cewek, Don malah jadi lihat-lihatan doang. Sebagai teman yang baik, Bobby ngasih saran kepada Don. Bobby bilang pria berkacamata yang lagi sama perempuan itu, dia bisa deket sama perempuan karena belajar bahasa Latin. Jadi gak perlu banyak bicara buat naklukin hati perempuan. Malam ini adalah malam kesempatan terbaik bagi Don. Apalagi dia baru aja juara balap dayung. Tapi Don masih aja nggak mempan dikasih masukan. Bobby kemudian naik ke atas panggung. Dia bilang kalau di tengah-tengah kita ada seorang musisi hebat yang akan menghibur kita semua dengan musik indah pianonya. Dengan tubuh kakunya, Don dipaksa naik ke atas panggung. Awalnya Don tak ingin mengeluarkan tangannya dari saku. Tapi karena dipaksa, Don akhirnya memainkan piano itu. Come on, Don. Come on, Donnie.
Di ruang kerjanya, Ulbrichtson dan Tom menonton cuplikan pertandingan dari tim Harvard Yale. Saat ini Ulbrichtson butuh keunggulan agar bisa menyamai rekor tercepat yang dipegang oleh tim Harvard. Dengan begitu, timnya bisa mendapat suntikan dana dari komite. Kemudian Ulbrichtson pergi ke ruang locker room tim junior. Di ruangan itu, ia melihat beberapa sepatu para pendayung. Meskipun sepatu mereka pada bolong, tapi mereka punya semangat juang yang sangat tinggi. Siangnya, Ulbrichtson menggelar latihan gabungan. Sejak memenangkan regata, Joe dan kawan-kawan terlihat semakin kuat. Bahkan sudah yang ketiga kalinya mereka bisa mengalahkan tim senior. Dengan performanya yang semakin meningkat, Ulbrichtson ingin mendaftarkan tim juniornya di kejuaraan Poughkeepsie yang diselenggarakan di New York. Poughkeepsie Regatta adalah kejuaraan tahunan asosiasi dayung antar perguruan tinggi di Amerika. Tapi Tom gak setuju dengan pendapat Ulbrichtson. Tom bilang tim junior belum punya cukup pengalaman buat mewakili nama kampus. Ia tak ingin mengambil risiko besar jika mereka kalah di kejuaraan nanti, maka karirnya juga akan terancam. Mendengar itu, Ulbrichtson menjadi bingung. Kemudian ia minta saran kepada George. George bilang waktu ia melihat tim junior, George seperti melihat Ulbrichtson waktu masih muda menjadi atlet paling top. Ia membayangkan perahu itu seperti didayung oleh 8 orang yang kuat seperti Ulbrichtson dulu. Esok hari adalah hari pengumuman. Semua orang berkumpul di kampus untuk mendengar pengumuman tim yang akan Ulbrichtson bawa di kejuaraan Poughkeepsie. Siapapun yang menjadi juara di kompetisi ini akan mewakilkan nama negara untuk bertanding di Olimpiade Berlin. Ulbrichtson menyampaikan bahwa tahun ini kampus Washington punya tim yang sangat kuat untuk bisa mengharumkan nama kampus. Ia berharap tim yang dipilih bisa membawa trofi yang selama 20 tahun lamanya belum pernah mereka menangkan. Maka dari itu, Ulbrichtson memutuskan memilih tim junior sebagai wakil dari kampus Washington. Mendengar itu, orang-orang pun langsung terdiam. Mereka nggak percaya gimana bisa tim yang diisi sama bocah-bocah kurang pengalaman tapi dipilih buat ngewakili nama kampus. Para petinggi kampus sangat kecewa dengan keputusan Ulbrichtson. Mereka menyayangkan keputusan Ulbrichtson memilih tim yang baru dibentuk dibanding seniornya yang sudah dilatih selama 4 tahun dengan semua uang yang sudah mereka habiskan. Mereka mengancam akan memecat Ulbrichtson dan mengganti posisinya dengan Tom. Namun sekarang, Tom juga berubah mendukung keputusan Ulbrichtson. Waktu Joe dan Joyce sedang kencan di restoran, siang itu Joe tiba-tiba ngelihat seseorang yang membuatnya jadi penasaran. Ternyata itu adalah ayah Joe yang sedang menyusun kayu di mobil. Joe bilang kenapa ayah tidak mengirimnya surat. Joe bertanya kapan ayah kembali dari California. Dari umur 14 tahun, kenapa ayah pergi ninggalin Joe. Ayah bilang ia pergi karena mendapat tugas dari negara untuk dikirim ke medan perang. Ayah juga tahu kalau sekarang Joe sudah jadi atlet pendayung. Joe sudah besar bisa memilih pilihannya sendiri. Mau ikut pulang bersama ayah atau tetap melanjutkan karir sebagai atlet pendayung. Sekarang ayah sudah punya istri baru. Ayah hanya bisa mendukung Joe. Di momen itu, Joe hanya bisa tersedih. I'm sorry. Works out for the best. Yeah, but it doesn't make it okay. I gotta go. Beberapa hari kemudian, tim Washington segera pergi menuju New York. Mereka berangkat dengan diiringi doa dan harapan dari para warga agar bisa memenangkan kejuaraan. Di momen itu, Joe lupa berpamitan dengan sang kekasih. Ia segera turun dari kereta untuk memberi kecupan perpisahan kepada Joyce. Semenjak bertemu ayahnya, Joe jadi sering murung. Di dalam kereta, Joe menyendiri di sebuah gerbong. Sehabis makan malam, ketika Joe berjalan di gerbong restorasi, ia melihat teman-temannya sedang bermain kartu. Tiba-tiba, Day mengejeknya dengan sebutan gembel. Joe yang lagi kesal, ia langsung marah kepada Day. Yeah, well, your jokes are lousy. Jesus, Chuck. Just joking. Day kemudian menghampiri Joe yang lagi duduk seorang diri. Day ingin minta maaf karena telah menyinggung Joe. Ia nggak ada maksud buat ngatain Joe. Joe pun memaafkannya. Waktu sudah sampai di New York, mereka segera menggelar latihan. Di latihan itu, mereka terlihat masih kurang kompak.
Bobby yang capek memberikan instruksi, ia menyalahkan Joe karena ritme dayungnya beda sendiri. Ulbrichtson meminta Bobby untuk membenahi kesalahan timnya sebelum hari H pertandingan. Hari demi hari mereka terus berlatih, namun mereka masih aja nggak menunjukkan perubahan sama sekali. Joe dan Don saling menyalahkan satu sama lain. Ulbrichtson dibuat heran melihatnya. Setelah diamati bersama, Ulbrichtson sadar letak masalahnya di mana. Ulbrichtson menegur Joe karena Joe membuat ritmenya sendiri. Kalau masih mau berada di tim, Joe harus sadar sama kesalahannya. Joe yang hatinya lagi kacau, ia malah menyela perkataan pelatihnya. Joe bilang ia nggak peduli. Mendengar itu, Ulbrichtson jadi marah. Detik itu juga, Joe langsung dikeluarkan dari tim. Di dalam kamar, Roger bilang Joe harus minta maaf ke pelatih. Joe mengatakan ia tak ingin mengemis untuk kembali masuk ke dalam tim. Joe sudah muak dengan semua ini. Ia ingin pulang saja kembali ke Washington. Tak lama kemudian, George datang. George butuh bantuan dari Joe untuk memoles perahunya. Kalau orang tua yang minta tolong, Joe nggak bisa marah. Di ruangan itu, George bercerita tentang masa kecilnya dulu. George sebenarnya tahu masalah yang sering dialami sama anak muda. Paling juga kalau nggak berantem masalah cewek atau lagi marahan sama ortu. George bilang Joe nggak boleh jadi seperti ayahnya yang sudah menyerah dan lantarin hidupnya. Joe harus bangkit, jadilah laki-laki yang pantang menyerah. Mendengar itu, Joe seperti ditampar. Esok hari menjelang balapan, Joe menemui Ulbrichtson di lobi hotel. Joe bilang dia ingin kembali. Dia nggak mau keluar begitu aja meninggalkan rekan-rekannya yang sudah berjuang mati-matian bersamanya. Ulbrichtson bilang di atas perahu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi yang terpenting adalah kekompakan. Sedari awal, Ulbrichtson sudah bilang kalau tubuh mereka udah nggak kuat, nggak usah ragu buat ngundurin diri. Karena kalau dipaksa, maka akan mempengaruhi mental. Joe berjanji nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dengan senang hati, Ulbrichtson menerima Joe kembali. Kejuaraan Poughkeepsie itu disiarkan lewat radio di seluruh negeri. Para peserta mulai mempersiapkan perahunya masing-masing. Joe kembali dimainkan sebagai pemain utama. Sebelum mulai, Ulbrichtson seperti biasa tak ingin anak-anaknya memulai balapan terlalu cepat. Yang terpenting mereka menjaga kekompakan. Tunggu lawan udah pada capek, baru mereka boleh gas. Di kejuaraan ini, lawan terberat mereka adalah tim senior California dan juga tim dari Akademi Angkatan Laut. Setelah memberi instruksi, Ulbrichtson segera naik ke gerbong observasi. Sebanyak 7 tim mengikuti kejuaraan yang diadakan di Sungai Hudson ini. Dari semua tim yang ikut, hanya tim Washington yang paling tidak diunggulkan. Rata-rata para peserta berasal dari kampus-kampus bergengsi di Amerika yang punya banyak uang. Sedangkan timnya Ulbrichtson diisi sama anak-anak dari kalangan bawah. Tim Washington juga adalah satu-satunya tim junior di kompetisi ini. Tim Washington memulai start di urutan terakhir. Ketika waktunya tiba, Bobby memberi aba-aba untuk menaikkan kecepatan di atas 36. Tim Washington segera membelokkan perahunya memepet tim Syracuse. Satu perahu berhasil mereka lewati. Sedangkan di depan, California dan Akademi AL memimpin perlombaan. Melihat tim lain mulai capek, Bobby segera memerintahkan Joe dan kawan-kawan untuk kembali menaikkan kecepatan. Para pelatih mulai terlihat panik melihat manuver dari anak-anak Washington. Better not be too late. All right, give me 10 big ones for Albritton. Go! Washington is quickly gaining on Columbia's Lions. Tim Washington semakin menggila di saat para lawan mulai terlihat kendor. Kini mereka berhasil melewati beberapa perahu di depannya. Sekarang mereka berada di depan dengan California memimpin perlombaan. Waktu jarak finish tersisa 200 meter, Bobby memberi instruksi lagi untuk menaikkan ritme sampai batas top speed. Washington is passing Cal! Washington is passing Cal! Give me Cal! I want Cal! With 100 meters to go, Washington is going to do it! Tim Washington akhirnya keluar sebagai juara. Para penonton menyambut baik kemenangan mereka. Dengan juaranya Washington, artinya mereka akan menjadi wakil Amerika di Olimpiade yang akan diselenggarakan di tanah paman Hitler.
Malam hari, para pendayung hebat itu disambut dengan makanan mewah yang sudah disiapkan oleh panitia. Di sana, Joe mendapat wawancara dari seorang wartawan. Di wawancara itu, Joe tak lupa menyapa kekasihnya dari jauh. Joe bilang kalau nanti mereka juara di Olimpiade, Joe mau mempersembahkan medalinya itu untuk Joyce. Sementara itu, Ulrichson mendapat kabar dari ketua komite dayung kalau mereka tak punya anggaran biaya untuk mengirim timnya ke Berlin. Kabar buruk itu juga rupanya bukan hanya untuk tim dayung. Semua cabang olahraga juga terancam batal berlaga di Olimpiade. Kalau mau berangkat pakai biaya sendiri, Ulrichson harus menyediakan uang sebanyak $5.000 dalam waktu 1 minggu. Jika lewat dari 1 minggu, maka komite akan mengirim tim lain daripada nggak ada sama sekali wakil Amerika di Olimpiade. Merasa dipermainkan, Ulrichson menjadi marah. Esok hari, mereka mengadakan rapat membahas masalah biaya. Pihak kampus akan mencari dana dari para alumni dan juga donatur. Mereka tak ingin tim para anak konglomerat itu yang dipilih untuk mewakilkan nama negara. Ia membuat penggalangan dana dan menyebarkan berita itu di koran dan di saluran radio. Para pendayung pun turun ke jalan mengumpulkan sumbangan dari warga sekitar. Di kampung halamannya, Joyce juga ikut membuka donasi dari warga Washington. Di sana terlihat ayah Joe turut menyumbang untuk mendukung sang anak. Pihak kampus dan para mahasiswa juga membantu mencarikan dana untuk tim dayung kebanggaannya. Setelah terkumpul, Ulrichson dan para staf menghitung total sumbangan yang mereka dapat. Ternyata masih kurang $300. Karena sudah kehabisan waktu, mereka pun bingung harus bagaimana lagi. Di saat mereka sedang terdiam, tiba-tiba seseorang mengetok pintu. Ternyata yang datang adalah sang pelatih tim rival. Awalnya semua orang menganggap sinis kepada Kai. Namun tiba-tiba Kai mengeluarkan sebuah cek. Atas nama tim California, ia meminjamkan uang sebesar $300 untuk tim junior Washington. Berkat kedermawanan dari Kai, Ulrichson pun menjadi terharu. No one deserves to go but your boys. And if there's any extra, you can bring me back a souvenir. Akhirnya, tim junior Washington bisa berangkat menuju Berlin. Mereka berangkat menaiki kapal pesiar bersama 300 atlet lain yang mewakili nama Amerika. Nantinya, di setiap pertandingan, Paman Hitler juga akan hadir menonton seluruh cabang olahraga. Mereka segera menuju hotel sebelum menghadiri upacara pembukaan. Joe mendapat kamar dengan 4 orang teman lainnya. Ketika ingin pergi ke opening ceremony, Don merasa tak enak badan. Melihat itu, George memilih untuk tidak ikut upacara dan menemani Don di dalam kamar agar bisa istirahat. Sebelum parade opening, para atlet dari masing-masing negara berkumpul di lorong stadion. Di sana, Roger dan Joe bertemu dengan seorang atlet lari kulit hitam pertama di Amerika. Ia bernama Jesse Owen. Mereka pun saling menyapa. Jesse Owen ini juga ada filmnya. Kalau kalian mau mimin bahasin filmnya juga, silakan komen di bawah. Di pertandingan pembuka, mereka dihadapkan dengan negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan juga Cekoslovakia. Kalau mau masuk final, mereka diminta untuk memenangkan semua pertandingan di setiap babak penyisihan. Wasit pun mengibarkan bendera pertandingan. Tim Amerika langsung memimpin setengah perahu di depan Inggris, diikuti oleh Prancis dan juga Cekoslovakia. Semua orang di seluruh negeri mendengarkan pertandingan itu dari saluran radio. Mereka terus maju mengungguli negara-negara yang lain. Hingga akhirnya mereka finish dengan mencetak rekor baru, yaitu 6 menit 8 detik. Ulrichson memberi apresiasi atas pencapaian timnya. Di pertandingan lain, sang tuan rumah Jerman berhasil keluar sebagai juara. Tim itu akan menjadi lawan terberat bagi Amerika. Ulrichson dan timnya terlihat sedang duduk di tribun penonton mengamati cara permainan Jerman. Ketika pertandingan selesai, Don terlihat sangat pucat. Kondisinya menjadi sangat parah. Don terpaksa harus mendapat penanganan medis. Hasilnya, ia harus diistirahatkan selama 24 jam. Ulrichson memperingati yang lain untuk menjaga kondisi tubuh agar nggak ada yang sakit lagi. Siangnya, Tom memberi sebuah kertas berisi pembagian posisi start untuk final nanti. Melihat itu, Ulrichson gak terima. Ia kemudian mengajukan protes kepada panitia. Menurut Ulrichson, harusnya tim Amerika mendapat jalur terbaik. Gimana bisa tim yang tercepat ditaruh di posisi start terburuk? Tapi panitia memilih cuek menanggapi protes Ulrichson itu.
Meskipun kondisi tim mereka lagi banyak dirugikan, ditambah kondisi Don yang nggak menunjukkan perubahan, tapi mereka tetap optimis bisa tampil bagus di final nanti. Hari final pun tiba, semua orang mulai memadati area pertandingan. Semua tim berlatih seumur hidup demi bisa membawa pulang medali paling bergengsi sejagat raya ini. Ulrichson meminta mereka untuk pintar membaca situasi. Ia mengingatkan bahwa di 500 meter terakhir anginnya akan sangat kencang. Meskipun tak diunggulkan dari posisi start, tapi Ulrichson tetap memberi motivasi untuk anak-anaknya. Apapun hasilnya nanti, ia akan tetap bangga kepada mereka. Aktivitas di seluruh kota pun menjadi terhenti. Orang-orang mulai duduk bersama memadati tempat yang menyiarkan radio. Tim yang berhasil masuk ke final diantaranya adalah Jerman, Italia, Hungaria, Swiss, Inggris, dan Amerika. Jerman sendiri sudah mengantongi beberapa medali. Mereka belum pernah terkalahkan. Mereka juga berniat ingin menyabet bersih medali di semua regu. Di pertandingan itu, Paman Kumis juga hadir mendukung tim kebanggaannya. Semua orang langsung bersorak-sorak. Meskipun kondisi Don belum pulih 100%, tapi ia tetap dipaksa untuk bertanding. Joe yang melihat itu, ia memberikan semangat. Waktu wasit ngasih aba-aba, Bobby nggak ngerti apa yang diucapin sama wasit. Alhasil, mereka jadi telat memulai start. Tim Amerika jadi ketinggalan posisi sangat jauh. Di posisi itu, Bobby meminta Don untuk menaikkan kecepatan. Bobby yang sebagai pemimpin nggak berhenti ngasih semangat buat Don, tapi Don masih aja terlihat lemas. Bobby yang udah kesel akhirnya membuka pengeras suaranya dan menyanyikan lagu kesukaan Don. Seketika Don langsung sadar dan kembali semangat. Come on, Don. Come on. Every morning, every evening, and we got fun. That's right, Don. Give me 40 back. Berkat Don yang kembali semangat, akhirnya tim Amerika berhasil menyusul Hungaria dan Swiss. Penonton pun dibuat heran mendengarnya. Mereka juga berhasil menyalip tim Inggris yang tadi sudah tertinggal jauh. Kini tinggal beberapa meter lagi mereka akan segera sampai di garis finish. Tapi tantangan terberatnya, mereka harus mengalahkan dua tim terkuat yang juga sedang merebutkan posisi pertama. Tim Jerman dibuat kewalahan melihat kecepatan dari tim Amerika. Mereka juga tak ingin kalah di final ini. Apalagi mereka ditonton oleh bapak mereka yang paling terhormat. Ketika tersisa 300 meter, tim Amerika kembali menaikkan kecepatan ke 46. Tim Jerman dan Italia juga sama-sama menaikkan kecepatan. Mereka tak ingin posisinya digeser oleh Amerika. Sekarang posisi ketiga tim terlihat sejajar. Pertandingan pun berjalan semakin ketat. Di detik-detik terakhir, masing-masing tim sama-sama mengeluarkan sisa-sisa seluruh tenaga mereka. Germany, Italy, America. Ketiga tim terlihat sampai di garis finish secara bersamaan. Hasilnya pun belum jelas tim dari negara mana yang akan keluar sebagai juara. Sang fotografer pun segera mencetak hasil foto dari pertandingan itu. Setelah melihat foto hasil dari pertandingan, wasit pun mengumumkan bahwa tim yang berhasil keluar sebagai juara pertama adalah America! Semua orang yang mendengar di radio bersorak-sorak merayakan kemenangan dari tim dayung kebanggaan negara. Mereka diberi penghargaan sebuah simbol bunga dari Komite Olimpiade Dunia. Dulunya sebelum gabung di tim dayung, mereka adalah orang susah, selalu dianggap remeh, dipandang sebelah mata, dan selalu dikucilkan. Tapi sekarang mereka bisa membawa dan mengharumkan nama bangsa, kampus, dan juga keluarga.
Jika kalian mau request film-film yang lain, silakan komen aja di bawah. Nanti Mimin kasih love. Kalau masih banyak kekurangan, Mimin minta maaf karena Mimin masih ngejalanin semuanya sendiri. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.